Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Yumna. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menentukan titik pojok dari sebuah daerah penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk bagaimana caranya, kita harus tahu dulu apa sih langkah-langkah supaya kita dapat menemukan atau menentukan nilai dari titik pojok. Nah, adapun langkah-langkah untuk uji titik pojok yaitu yang pertama, kita harus menyusun model matematika, mendefinisikan variabel tertentu, menentukan fungsi objektif, dan menentukan fungsi kendalanya. Nah, setelah kita temukan model matematikanya, langkah selanjutnya itu kita gambarkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear tadi. Setelah kita gambar, kan terbentuk grafiknya. Nah, setelah itu kita tentukanlah yang mana aja titik pojok dari daerah penyelesaiannya yang sudah kita temukan tadi. Nah, kita kasih nama di setiap titik pojok itu. Kemudian setelah itu kita substitusikan titik-titik pojok pada fungsi tujuan tadi atau fungsi objektif untuk menentukan nilai dari titik pojok yang belum kita ketahui nilainya. Nah, setelah kita substitusikan, kita temukanlah nilai f dan x nya. Lalu langkah terakhir itu kita bandingkan nilai fungsi tujuan di setiap titik pojok daerah penyelesaian tadi untuk apa. Nah, kita bandingkan tadi tuh tujuannya adalah untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya, tentukan nilai maksimum fxy sama dengan 3x ditambah 4y pada himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X ditambah 2y lebih kecil sama dengan 10 dan 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 24, yang mana x itu harus lebih besar sama dengan 0 dan y itu juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya kita ikutin langkah-langkah sebelumnya, yang mana langkah pertama itu kan menentukan model matematik. Nah, dari soal kan kita sudah ketahui tuh model matematikanya yang mana. Model matematikanya itu yaitu x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10 dan 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 24. Nah, setelah kita temukan model matematikanya, langkah selanjutnya tuh kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, sebelum kita menggambar daerah penyelesaian ini, kita harus tentukan dulu nilai x-nya berapa dan nilai y-nya berapa. Nah, untuk menentukan nilai x dan y-nya, kita ambil aja dari persamaan yang kita dapat di model matematika tadi. Yang persamaan pertama itu x ditambah 2y sama dengan 10. Nah, untuk menentukan hasil y-nya, maka 10 itu kita bagi 2, hasilnya 5. Kemudian untuk menentukan nilai x-nya itu 10 kita bagi 1, hasilnya tetap 10. Nah, dapatlah nilai x dan y-nya di sini. Kemudian karena yang y-nya sama dengan 5 di situ, berarti x-nya sama dengan 0. Nah, dan yang jika x-nya sama dengan 10, maka y-nya sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kedua, 4x ditambah 3y sama dengan 24. Untuk mencari nilai y-nya, itu kita bagi 24 dibagi 3, hasilnya 8. Nah, karena nilai y-nya kita ketahui 8, maka nilai x-nya otomatis 0. Kemudian selanjutnya itu 4x ditambah 3y sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan nilai x, maka kita bagi 24 dibagi 4. Nah, 24 itu dibagi 4 hasilnya 6. Nah, dapatlah hasilnya x sama dengan 6. Nah, jika x-nya sama dengan 6, maka y-nya sama dengan 0. Nah, seperti di bawah ini. Berarti titiknya ada 5 titik, yaitu 0,0, 0,5, 10,0, 6,0 dan
0,8. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Gitu. Nah, untuk daerah yang diarsir kan persamaannya atau modul matematikanya yang kita ketahui itu tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, jika tandanya lebih kecil sama dengan, maka daerah yang maka daerah yang diarsir itu harus turun atau ke bawah. Nah, jika tandanya lebih besar sama dengan, maka yang diarsir itu bagian atasnya. Nah, kemudian pada grafik kan ada tuh nama-nama titik pojoknya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik O. Nah, untuk titik A itu nilainya 6,0. Kemudian untuk titik O nilainya 0,0, dan untuk titik C itu nilainya 0,5. Nah, ada satu titik yang kita belum ketahui nilainya, yaitu titik B. Nah, bagaimana cara kita mengetahui titik B itu nilainya berapa? Maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita substitusikan titik pojoknya. Nah, yang pertama itu kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, yaitu modul matematikanya. Modul matematikanya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 0, dan 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. Itu kita kali dengan berapa hasilnya itu jika dikurangin sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang pertama itu kita kali 4, dan untuk persamaan kedua kita kali 1 supaya hasilnya nanti 0. Nah, jadi X dikali 4 itu kan 4X. Kemudian 2Y plus 2Y dikali 4 itu plus 8Y. Kemudian 10 dikali 4 itu hasilnya 40. Nah, tanda yang sebelah kiri ini lebih kecil sama dengan, jika sudah dikali itu hasilnya akan berubah menjadi sama dengan. Nah, untuk persamaan 2 kan setiap perkalian, setiap angka yang dikali 1 maka hasilnya tetap sama. Nah, jadi kita tinggal tulis saja. Nah, lalu kita kurang 4X kurang 4X hasilnya kan 0, nggak payah ditulis. Kemudian plus 8Y dikurang plus 3Y min plus 3Y kan hasilnya jadi kurang gitu, maksudnya 8 dikurang tambah gitu kan, jadi tetap kurang, berarti 8 dikurang 3Y sama dengan 5Y. Nah, 40 dikurang 24 hasilnya 16. 64. Nah, kemudian itu kan hasilnya 16. 16 ini kita tulis dulu di bawah, kemudian 5 ini kita bagi, jadi 16 dibagi 5. Nah, 16 dibagi 5 kan hasilnya itu desimal, jadi kita buat dalam bentuk pecahan aja. Kemudian setelah kita temukan hasil Y nya atau nilai Y nya kan 16/5. Nah, yang tidak kita ketahui sekarang itu nilai X nya. Untuk mencari nilai X, caranya kita substitusikan persamaan 1 atau persamaan 2 terserah, namun
kali ini saya akan memakai persamaan pertama. Untuk persamaan 1. Nah, persamaan 1 yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, Y-nya kan 16/5, berarti X ditambah 2 dikali 16/5 sama dengan 10. Nah, kemudian kita pindah ruaskan, jadi 10 dikurang 2 kali 16/5. Kan kalau positif pindah ruas berarti positif pindah ruas, maka hasilnya berubah menjadi negatif. Nah, berarti X sama dengan 10 dikurang 2 kali 16/5. Nah, hasilnya itu X sama dengan 18/5. Nah, setelah kita lakukan eliminasi dan substitusi tadi, kita dapatkan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Maka kita temukanlah nilai titik B itu adalah 16/5, 18/5. Nah, setelah kita temukan titik pojok untuk nilai titik pojok untuk B itu tadi, kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan semua titik pojok ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan kita ketahui di soal itu fx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Nah, kita buat dalam bentuk tabel biar mudah. Nah, titik sudutnya atau titik pojoknya tadi kan kita ketahui 0, O, kita kasih nama O kan, 0,0 itu O, kemudian titiknya A, B, dan C. Nah, untuk O itu titiknya 0,0, A itu 6,0, B 16/5, 18/5, dan yang C itu 0,5. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai X dan Y nya ke fungsi tujuannya tadi. Jadi fx, y sama dengan 3x. Nah, X nya kita ganti 0, kemudian ditambah 4, Y nya kita ganti 0 juga, berarti 3 kali 0, 0, tambah 4 kali 0, 0, 0, tambah 0, hasilnya 0. Kemudian untuk titik A itu 3 kali X nya kita ganti 6, kemudian ditambah 4, Y nya kita ganti 0. 3 kali 6, 18, ditambah 4 kali 0, 0, berarti 18 tambah 0 hasilnya 18. Nah, untuk titik B itu 3x nya kita ganti 16/5 ditambah 4 kali y nya kita ganti dengan 18/5, kemudian kita jumlahkan 3 kali 16/5 ditambah 4 kali 18/5 hasilnya 23,6. Nah, untuk titik C sama, kita ganti juga X dan Y nya. Untuk X kita ganti 0, 3 kali 0, 0, kemudian ditambah Y nya kita ganti 5, 4 kali 5 itu 20, berarti 0 ditambah 20 hasilnya 20. Nah, setelah kita lihat di tabel ini kan kita udah ketahui tuh mana nilai terbesar atau nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya itu atau nilai minimumnya itu 0. Kemudian untuk nilai terbesar itu adalah 23,6 atau nilai maksimumnya. Nah, langkah selanjutnya kan itu kita bandingkan kayak tadi. Setelah kita bandingkan kan kita peroleh tuh nilai maksimumnya berapa, dan pada soal ditanya tentukanlah nilai maksimumnya. Maka kita perolehlah nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 3x ditambah 4y adalah 26, maksud saya 23,6. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.